idealnya bagaimana sih Pak kita melestarikan atau seni tradisi ini sehingga nantinya mempunyai nilai budaya yang bisa diterima? Karena yang seperti kita tahu Gen Z ini karakternya itu dia itu seperti stroberi, kelihatan kokoh di luar tapi rapuh di dalam. Saya sama sekali nggak pernah mengkhawatirkan generasi Z. Mau disebut stroberi, mau disebut... Jadi kita harus membuat sebuah tontonan yang memberikan tuntunan sehingga menjadi sebuah tatanan. Terus yang mau kita lestarikan apa gitu? Kemudian kita bertanya juga kepentingannya apa nih supaya dilestarikan? Pak, ini kenapa sih ini harus seperti ini? Nggak usah dibahas. Baik, terima kasih di Canas Sebrataan hadirin semuanya. Pada malam hari ini kita kedatangan orang-orang yang luar biasa. Kita akan mengisi nutrisi otak kita untuk refresh bagaimana ide-ide, gagasan, pemikiran dan konsep-konsepnya nanti bisa dijalankan apabila memang layak untuk bisa dilaksanakan. Yang pertama, Bang Pandu, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, seger sekali malam ini ya. Ganteng. Untuk biar ini ikutan bekesahan. Ya, kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, nanti kita ngobrol ke Pak Irwan dulu. Pak Irwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, suaranya tidak Roma Irama juga hari ini. Apa kabar nih Pak Irwan? So, Roma Irama. Merdu suaranya. Roma Irama itu bergelombang ya. Bergelombang. Ya, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, baik. Sudah lama pengen kesini, baru malam ini kesampaiannya. Alhamdulillah, artinya hari ini berjodoh. Harus dipaksakan kesini memang. Iya. Ya kan sudah berapa episode kan lewat terus. Ini episode ke-6. Nah itu. Iya. Malam ini harus datang ke sini. Harus datang. Apalagi kan di flyernya tuh ada nama beliau. Nah, itu dia. Legend ya kan. Wah, bulannya kau harus datang. Ya, terima kasih Pak Irwan. Ke Bang Pandu dulu mungkin ya. Dengan tema malam ini yaitu eksplorasi kreatif seni tradisional era generasi Z atau Gen Z yang dikenal saat ini. Bang Pandu mungkin bisa memberikan pandangan apa sih yang dilihat dari Tenggarong khususnya secara umum Kutai Kartanegara kaitannya dengan seni tradisi. Iya, baik. Ya, terima kasih deh atas pertanyaannya. Kalau yang dilihat dari saya pribadi, karena segala sesuatu itu kan ada asal muasalnya ya. Ada ikatan batin antara kami yang berasal dari Jawa Barat dengan nenek moyang yang ada di Kalimantan. Yang memang panjang nih, jalan ceritanya panjang, tapi setidaknya yang saya lakukan adalah untuk menggali lagi nilai-nilai yang hilang, nilai-nilai yang masih ada, yang masih bertahan, dan nilai-nilai apa lagi yang akan kita wariskan untuk generasi berikutnya, khususnya Gen Z tadi. Karena yang seperti kita tahu, Gen Z ini karakternya itu dia itu seperti stroberi, kelihatan kokoh di luar tapi rapuh di dalam. Ya, seperti stroberi, kokoh di luar, rapuh di dalam. Rapuh di dalam. Ya. Nah, kenapa bisa rapuh? Tentunya ini ada sebab musababnya, dan saya coba untuk menggali nilai-nilai leluhur yang diwariskan pada saat itu bisa nggak diterapkan untuk generasi berikutnya. Jadi perjalanan kali ini tuh keliling beberapa daerah, salah satunya untuk itu. Jadi untuk menggali lagi sebenarnya kita perlu rumusan dan formula apa sih untuk generasi berikutnya. Iya. Yang paling menarik dari Tenggarong atau Kukar secara umum, apa nih yang kira nanti bisa mempunyai nilai jual? Apa? Silakan. Segala sesuatu yang bernilai seni tradisi itu punya nilai jual sebenarnya. Yang perlu digali sebenarnya adalah isinya. Karena seni tradisi itu atau kita sebut dengan budaya itu adalah sesuatu yang dilakukan mulai dari dia mengenal pasangannya, mencari pasangannya, kemudian menikah, lahir, sampai mati, itu semua adalah ritus yang menjadi tradisi dan diwariskan secara turun-temurun berulang-ulang, itu akhirnya menjadi budaya. Nah, tapi yang jadi menarik adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai itu ke dalam diliterasikan. Ada literasi geraknya, ada literasi visualnya, ada literasi lisannya, literasi audio,
seperti bernyanyi ini kan literasi audio, tapi bagaimana menyampaikan pesan-pesan itu yang perlu digali lagi sebenarnya. Dan saya melihat Kutai Kartanegara ini di antara wilayah-wilayah yang lain yang masih bertahan dan masih bisa kita saksikan sampai sekarang peninggalan-peninggalan sejarahnya. Kayak gitu. Itu menarik itu. Artinya tadi setuju mempunyai nilai jual. Ya, nilai jual. Oke, terima kasih. Ke Pak Irwan nih. Kaitannya tadi generasi Pak atau Gen Z, generasi Z rapuh dan kuat di luar tapi rapuh di dalam. Kaitannya seni tradisi tentunya tidak mudah Gen Z sekarang menerima secara bulat-bulat. Ada nggak kira-kira konsep yang sesuai kontemporer saat ini sehingga Gen Z ini benar-benar juga bisa menerima dan sayang dengan seni tradisi? Ada banyak pendapat orang, ya, pendapat kita atau siapapun yang bukan bagian dari generasi Z tentang generasi Z, dan separuh besarnya biasanya melihat mereka itu seperti sesuatu yang mengkhawatirkan. Iya. Padahal enggak, saya sama sekali nggak pernah mengkhawatirkan generasi Z. Mau disebut strawberry, mau disebut wortel atau apapun. Saya percaya bahwa setiap generasi itu pasti punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing dan keunggulannya masing-masing. Kita nggak tahu nanti beberapa di antara mereka bisa bikin sesuatu yang luar biasa. Kita nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bisa meremehkan mereka, dan kita pun tahu kan orang terus berkembang. Jadi bagi saya generasi Z itu apapun keadaannya tetaplah sebuah generasi yang memiliki harapan masa depan yang positif seperti itu. Iya. Terus gimana mereka memandang apa tadi? Sebuah tradisi yang ada, tradisi yang nenek moyang ini bisa diterima. Sebetulnya kurang lebih sama dengan generasi yang lain. Seperti itu ya. Di generasi saya misalnya gitu ya. Ya kurang lebih sama gitu. Ketika memandang tradisi cenderung kita a priori. Karena ngerasa ini bukan bagian dari masa kini. Ini bukan bagian dari sesuatu yang kepengen kita kejar. Nah, kalau generasi-generasi yang sebelumnya lagi mungkin pilihannya berbeda, kondisinya berbeda. Tapi pada dasarnya adalah saya optimis bahwa generasi Z atau generasi setelah Z sekalipun nantinya gitu, mereka tetap punya pandangan tertentu tentang tradisi. Seperti itu, dan saya percaya bahwa ada hal-hal tertentu nantinya yang mereka bisa ciptakan sendiri yang membuat tradisi itu nggak akan pernah bisa hilang, gitu. Ya kan? Nah, cuma kita juga nggak bisa membiarkan mereka tanpa bantuan pandangan gitu loh. Jangan biarkan mereka berjalan tanpa bimbingan sama sekali. Peran dari kita penting, ya kan, untuk memberi mereka bahan dan masukan bahwa tradisi itu seperti ini. Jadi kalau nantinya generasi Z atau generasi apapun nantinya, kalau mereka ternyata kondisi mengkhawatirkan, semata bukan mereka loh itu ya. Peran dari kita juga tuh perlu dijadikan perhatian. Nah, kaitannya kan dengan acara inilah misalnya gitu ya. Kenapa nih harus ada di sini misalnya kan, di ruang publik? Ya demi pencerahan. Dan kenapa pilihannya adalah tradisi? Karena ini sesuatu yang sangat penting yang menjadi aset kekayaan kita. Gitu dulu deh. Iya, kaitannya dengan aset yang sangat penting, seni tradisi. Kalau boleh tahu mungkin oh sudah, oke. Ke Bang Pandu nih pertanyaannya. Seni tradisi menjadi aset yang sangat penting. Terus kemudian yang disampaikan Pak Irwan tadi adalah akan berjalan seperti biasa saja. Bagaimana pendapat Bang Pandu tentang pelestarian tradisinya sendiri? Ya, saya sangat sepakat dengan pendapat Pak Irwan terkait generasi Z atau generasi apapun nanti itu memang butuh referensi dengan
membentuk panduan apa aja sih yang sebenarnya bisa menjadi tuntunan mereka. Jadi kalau ada istilah di Sunda itu ada tontonan, ada tuntunan gitu kan, dan ada tatanan gitu kan. Jadi kita harus membuat sebuah tontonan yang memberikan tuntunan sehingga menjadi sebuah tatanan. Ya, jadi tontonan ini kan kayak seperti ini kan tontonan. Ya, seperti ini tontonan, ya. Dan isinya adalah tuntunan. Tuntunan. Jadi mengarahkan sehingga nanti ketika orang mengikuti tuntunan itu menjadi sebuah tatanan sistem. Sebuah ekosistem. Akhirnya terbentuklah sebuah ekosistem namanya budaya tadi. Ya, budaya tadi gitu. Okay. Nah, nanti tinggal balik lagi ketika kita bicara tuntunan, ini kan ada beberapa hal yang saya coba untuk gali pada saat itu. Saya berusaha mencari jati diri dan saya yakin generasi berikutnya juga akan sama. Mereka mencari jati diri. Ketika mencari siapa saya harus bagaimana, ngapain, gimana, apa yang harus saya lakukan, pastikan berproses. Nah, berproses ini pada akhirnya akan bertemu kepada sebuah ruang kontemplasi, perenungan. Nah, ada yang dengan cara membaca, ada yang dengan cara mendengar, ada yang dengan cara berjalan seperti saya ini. Nah, ketika berjalan, kita bertemu banyak orang-orang yang bermacam-macam dan memberikan panduan-panduan tadi seperti mengumpulkan puzzle-puzzle. Pada akhirnya saya banyak mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang berakar dari tradisi. Misalkan sebuah contoh, Adi, nanti kalau kamu bergerak kemana-mana, coba kamu aplikasikan petuah. Puasa bari makan, apa bari jalan. Ini kan literasi ya. Iya, betul. Sebuah literasi. Tapi kan nilai atau isi dari kalimat itu sangat dalam. Bagaimana kita berpuasa tapi dalam keadaan makan. Bagaimana kita bertapa atau berkontemplasi, melakukan perenungan tapi dalam saat posisi kita berjalan. Sederhana kalimatnya tapi memiliki makna yang dalam. Nah, generasi saya belum mampu melakukan itu. Kita hanya berkiblat kepada Socrates, Aristoteles dan segala macam gitu kan. Nilai-nilai tradisi itu yang belum kita katakanlah nih belum mampu buat, sehingga yang kita lakukan selama ini kan baru melestarikan budaya, belum meng-create budaya untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi, oke, luar biasa nih. Kasih tepuk tangan dulu buat Bang Pandu nih ya. Bang Pandu, kaitannya eksplorasi atau eksplorasi kaitannya dengan kreativitas seni tradisi. Dan anak-anak Gen Z sekarang kan juga kadang mohon maaf nih ya kan, jadul atau bagaimana. Nah, Bang Pandu kan sudah berkeliling ke beberapa daerah. Bagaimana sih memberikan sebuah trust kepada Gen Z ini, anak adik-adik kita ini, supaya mereka ada kebanggaan? Ada nggak konsep atau tips lah? Ya, saya pernah merasakan hal yang sama, kekhawatiran, sehingga kekhawatiran itu saya tuangkan dalam novel-novel yang saya tulis, Api Unggun Terakhir salah satu judulnya, dan ini juga mengangkat Muara Kaman, di mana di dalam novel itu saya mengemas sesuatu yang sifatnya itu kayak literasi numerasi dalam bahasa simbol. Nah, itu saya jadikan sebuah permainan sandi seperti Tomb Raider, kemudian Indiana Jones, dikemas seperti itu. Jadi punya apa ya, tantangan untuk mencari. Nah, kemudian saya membuat tokoh-tokoh yang memang sama dengan generasi sekarang yang sudah tidak peduli dengan kultur, tradisi, dan hal-hal yang lain yang sebenarnya itu ditinggalkan. Ditambah lagi dengan bumbu endingnya atau dampak apabila generasi itu tidak peduli, maka kita akan menjadi kalau dibilang itu kayak pembantu di negeri sendiri gitu. Ya. Tapi bagaimana dengan ada pergeseran, katakanlah perubahan itu apa tidak mencederai pakem tradisi asal? Ya, jadi di dalam novel itu saya membuat perbandingan. Ini literasi yang berdasarkan dari naskah Belanda, ini yang literasi berdasarkan yang ada dalam catatan naskah kuno yang kita punya gitu. Kemudian ada logika yang dimainkan supaya mereka belajar untuk membandingkan mana yang lebih mendekati. Nah, sebenarnya yang diperlukan oleh generasi sekarang itu sebenarnya pemantik, pancingan gitu, pancingan supaya mereka
lebih tertantang untuk mencari tahu. Cara mengeksplor untuk di kreativitas Iya. seni itu adalah menciptakan hal-hal baru tapi tidak merubah pakemnya. Tidak merubah pakemnya. Artinya disesuaikan dengan zaman kontemporer ya Iya. gitu. Jadi kalau misalkan kayak ada saya membentuk sebuah grup di salah satu panti asuhan, itu Marawis Reggae, gitu kan. Iya. Nah, pakemnya Marawis itu seperti apa, kemudian reggae itu seperti apa. Nah, ini kita coba untuk gabungkan supaya punya tujuan tadi, tontonan yang menjadi tuntunan, gitu. Sehingga menjadi tatanan gitu. Iya, terima kasih. Gimana Pak Irwan, bisa? Ya, Pak Irwan. Ini sangat penting pertanyaannya karena saya yakin Pak Irwan bisa menjelaskan dengan baik. Instrumen apa sih Pak? Infrastruktur apa yang nantinya bisa bahwa seni tradisi ini bisa dilestarikan dan berkembang dengan baik? Itu bukan sesuatu yang sederhana ya. Iya. Dan itu bahkan bukan cuma sekedar urusan kita-kita, tapi sudah menjadi urusan negara sebetulnya. Nah, negara itu kan dari dulu memikirkan hal itu, menuangkannya ke dalam sebuah kebijakan-kebijakan, strategi, ya kan? Yang ujungnya adalah bagaimana tradisi ini bisa tetap eksis dan bahkan bisa terus berkembang menjadi sebuah kekayaan yang memberikan nilai, ya kan, bagi masyarakatnya. Nah, kalau bicara tentang konsep seperti apa misalnya, ada banyak sekali yang udah ditulis jadi buku, jadi skripsi atau apapun. Ada beberapa yang sudah menjadi semacam guideline, guidance, panduan, baik di lingkup pemerintah sendiri maupun di beberapa entitas yang lain di masyarakat. Apakah ada cara yang betul-betul efektif untuk bisa menjaga semua kekayaan itu? Sebetulnya ada dan mestinya ada, harusnya ada. Iya. Nah, apakah selama ini itu sudah dilakukan? Atau justru kita masih mencari-cari caranya gitu? Nah, kalau malam ini kita diskusi tentang bagaimana caranya, Mungkin salah satunya ini ya. iya, kok sepertinya itu sebuah kemunduran sebetulnya. Kenapa? Karena itu harusnya sudah ada jauh-jauh hari yang dulu gitu loh. Sekarang kita tinggal modifikasi, tinggal inovasi, tinggal pengembangan gitu. Tapi kalau sekarang masih mencari-cari bentuknya, nah ini repot nih nanti. Iya. Karena ketika masih mencari-cari, biasanya susah ketemu. Karena kita kan dihadapkan dengan pilihan nantinya, yang membuat kita jadi semakin kesulitan untuk menentukan mana yang menjadi pilihan yang terbaik. Oke, kita peringkas saja. Kembali kepada esensinya ya. Kembali kepada hakikatnya. Tradisi itu kan sesuatu yang dilakukan turun-temurun oleh sebuah masyarakat, individu, ya, yang merupakan bagian dari unsur sebuah budaya. Nah, orang mau melakukan apapun ketika orang ngerasa itu penting buat dia, ketika orang ngerasa itu sesuatu yang betul-betul bermanfaat buat dia dan lingkungan dia itu. Kalau itu nggak bermanfaat buat dia, nggak penting buat dia, ngapain dia lakukan, ya kan? Nah, tradisi bisa terus hidup dan berkembang kalau sesuatu itu memang kuat. Jadi bukan sesuatu yang direkayasa, Ya. sebuah nilai gitu ya, atau apapun yang memiliki akar dan fondasi yang kuat di masyarakatnya. Nah, orang kemudian dengan sendirinya, dengan sadar melanjutkan. Kenapa? Karena bagi dia itu sesuatu yang penting, tanpa disuruh, tanpa dibayar, ya kan? Nah, kita uji begini. Kalau menurut ceritanya gitu ya, berapa lama sih
sesuatu itu bisa disebut sebagai sebuah tradisi. Ada banyak pendapat, cuma kalau aku biasanya gunakan pendapat tradisi itu kalau udah dilakukan secara terus-menerus, turun-temurun selama 2 generasi. Nah, 1 generasi itu kita hitung kira-kira 25 tahun. Berarti minimal 50 tahun untuk bisa disebut sebagai sebuah tradisi. Ya kan? Lalu, apakah tradisi harus terus ada? Enggak juga kok. Dinamis, kan budaya itu kan dinamis. Iya. Nah, pertanyaan kan gini nanti. Kalau budaya tradisi itu memang tidak lagi diperlukan oleh masyarakatnya, dia akan ditinggalkan dan akan hilang. Dia akan berganti dengan tradisi baru. Karena setiap masyarakat pasti memiliki tradisinya sendiri. Nah, ketika kita bicara tentang pelestarian, ini kan sebetulnya upaya kita untuk memaksa dalam tanda petik, memperpanjang usianya. Nah, kalau dia memang sudah tidak lagi menjadi bagian keseharian masyarakat, ini agak sulit. Tapi masih bisa dilestarikan dalam konteks sebagai sebuah kekayaan budaya. Meskipun dia bukan lagi dilakukan dalam konteks keseharian nih kebutuhan kami. Dia dilakukan karena menghargai ini budaya. Nah, dari sekian banyak budaya kita dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, kan itu pasti banyak yang hilang, sama sekali hilang. Kita nggak pernah tahu kan. Nah, yang tersisa juga masih ada. Nanti pertanyaannya, kita kepingin melestarikan. Terus yang mau kita lestarikan apa gitu? Kemudian kita bertanya juga kepentingannya apa nih supaya dilestarikan. Kalau itu memang ada kepentingannya, ada value, ada nilai yang kuat yang membuat dia harus dijaga, maka dia harus dijaga. Caranya gimana? Banyak cara untuk melestarikan. Salah satunya adalah dengan seperti ini gitu kan, bikin event, bikin lomba dan lain-lain. Tapi sekali lagi yang harus kita ingat adalah kalau dia tidak lagi menjadi bagian keseharian masyarakat, itu rawan menjadi hilang. Karena orang tidak lagi melakukan atas dasar kebutuhan, tapi atas dasar menghormati saja, bahwa ini bagian dari budaya, bahwa ini bagian dari tradisi. Tapi sampai kapan kita mampu menjaganya gitu kan? Nah, bisa dengan cara memang dengan anggaran, dengan SDM, dan strategi dan lain-lain. Nanti kita lihat kepentingannya apa gitu. Tidak semua harus kita lestarikan. Justru ada banyak budaya yang harus kita buang misalnya. Ada loh itu. Iya. Ada tradisi yang justru harus kita singkirkan dalam kehidupan kita. Jadi nggak semata semua karena tradisi, karena masa lalu, semua kita ambil. Nah, nanti ada proses lagi tuh. Bagaimana kita bisa memilah dan melakukan pemilihan di situ. Kalau kaitannya dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Pak nomor 5 tahun 2017, tentunya budaya menjadi hal penting ya buat bangsa kita. Dikaitkan dengan pernyataan Pak Herwan tadi bahwa kita tidak bisa memaksakan. Hal apa yang ditangkap ini Pak sebenarnya? Ya. Begini, selama ini sampai sekarang pun masih kebanyakan orang memandang budaya itu kan sesuatu yang simple, sederhana, dan kebanyakan orang masih mengasosiasikan budaya itu kepada seni, ya kan? Padahal budaya itu jauh lebih luas dari semua itu. Iya, seni bagian dari budaya. Undang-Undang nomor 5 udah dengan tegas yang menyebutkan budaya itu apa, ya kan, budaya seperti apa. Kalau aku justru masuknya ya, berpikirnya jauh lebih dari itu lagi. Aku kepengen budaya itu akan menjadi kekuatan kita gitu loh. Sesuatu yang akan memberikan peran dalam pembentukan karakter kita. Nah, ini yang dilupakan selama ini. Kemarin itu kan begini,
kenapa kebudayaan dipindah ke pendidikan? Itu kan pertanyaan yang nggak pernah didiskusikan di ruang publik. Iya. Orang taunya pindah ke pendidikan. Padahal itu seperti ini. Esensi dari undang-undang itu kan sebetulnya kepengen membangun masyarakat yang berkarakter. Nah, karakternya seperti apa? Dari budayanya. Kenapa ditaruh di pendidikan? Supaya nanti ada proses delivery-nya gitu. Ketika kita sudah menemukan jati dirinya, kekuatannya, nilainya, itu kan harus diedukasikan, ditanamkan menjadi sebuah karakter melalui institusi mana? Institusi pendidikan. Nah, supaya dia lebih efektif, digabunglah di situ gitu. Pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah itu berharap ke depan itu kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat karena kebudayaannya, ya kan? Nah, berarti masa-masa yang sekarang itu kan ini proses lagi bagi kita untuk menggali kekayaan itu seperti apa. Nah, kita jadi ingat bagaimana secara historis ya, bangsa Jepang itu kan pernah bangkit seperti itu, pernah hampir hilang dari peta bumi kan. Hanya kurang lebih 20 tahun kira-kira dia bisa bangkit. Bangkit dari mana? Kekuatan budaya. Dia memanfaatkan kekuatan budayanya untuk bisa bangkit. Nah, kita gitu. Jepang memang hebat, yang kita akui lah. Bushido, apa gitu. Ninja ya. Ninja tuh. Ini yang punya kekuatan. Samurai ya. Samurai. Bushido. Kita paham, kita percaya lah bahwa itu memang nilai budaya yang kuat ya, hebat, yang bisa membentuk karakter orang Jepang seperti itu. Tapi jangan lupa ternyata bagi aku nih, Indonesia itu jauh lebih memiliki kekayaan budaya ketimbang Jepang. Iya, itu artinya apa? Kalau kita mau gali dengan lebih serius, kita gali, kita kemas, kita tanamkan, ya kan, kita delegasikan, kita delivery kepada generasi berikut, itu akan menjadi sesuatu yang kuat gitu. Budaya kita itu budaya yang hebat, yang selama ini mohon maaf ya, yang selama ini budaya itu lebih dikerdilkan gitu loh, lebih kepada tontonan, lebih kepada hiburan, Ya. lebih kepada etalase. Bukan semata itu, meskipun itu iya gitu. Budaya itu kekuatan. Kita harus mencari dan menemukannya, kemudian mengajarkannya kepada bangsa. Nah, sekarang jelas kan, pemerintah Joko Widodo dengan Undang-Undang Nomor 5 itu kepingin generasi berikut itu generasi yang bangkit dengan kekuatan budayanya yang sudah dikemas tadi gitu. Nah, secara eksplisit itu kemudian disebut sebagai generasi emas 2045, Ya. ya kan? Ya. Yang sekitar berapa tahun lagi gitu. Harapannya 20. apa? Muncul generasi baru Ya. yang punya keunggulan gitu loh. Dan aku percaya itu bisa dan sangat bisa. Kita punya kekuatan itu kok. Kita punya budaya yang betul-betul beragam dan kuat. Kelemahan kita selama ini kan tidak memanfaatkannya dengan baik gitu, ya kan? PR lagi bukan semata tentang melestarikan, tapi bagaimana menanamkan value tadi gitu loh kepada generasi supaya ujungnya itu berubah karakter menjadi generasi emas tadi, Ya. ya kan, yang bisa bersaing dengan bangsa manapun di Dunia. dunia kayak gitu. Terima kasih Pak Irwan. Ke Bang Pandu nih, menarik sekali tadi bahwa seni tradisi kemudian secara global kita sebut kebudayaan itu sangat penting menjadi jati diri bangsa. Ya. Kalau kita bicara explore atau eksplorasi tentang kreatifnya nih, kemudian bisa mempunyai nilai lebih, kemudian bisa menghidupi. Bisa berikan nggak contoh terkecil? Mungkin di sini aja lah kita, atau di daerah lain yang pengalaman Bang Pandu seperti apa? Ya, sebenarnya kan baik lagi tadi ketika kita bicara tentang tradisi itu kan sebuah
ritual yang diaktualisasikan, dan itu sebenarnya punya elemen-elemen tambahan. Misalkan kita bicara tradisi mensucikan air, kan? Nanti di situ ada elemen lain yang terlibat. Misalkan kalau di Jawa Barat itu dengan membawa rombongan yang membawa alat musik. Kemudian ketika kita di daerah Ciptagelar, Sukabumi, itu ketika kita mau menanam itu meniup karinding, gitu kan, ya kan. Nah, sebenarnya yang perlu digali itu adalah apa maksud dari ritual-ritual tersebut sebenarnya ya. Jadi ketika orang kalau melihat tontonannya itu adalah sebuah tradisi yang ngapain sih bambu di pukul-pukul pakai jari. Nah, ternyata kalau kita bicara nanti ini akan ada motif ke ekonominya adalah satu, itu adalah bisa menjadi rangkaian dari kegiatan wisata, ya kan. Nah, tapi di balik itu ternyata dari bambu itu ketika frekuensinya dipukul-pukul itu dia membunuh hama, gitu, membunuh hama. Dan itu yang diteliti oleh Jerman sehingga dia membuat semacam teknologi sonic beam, gitu. Nah, cuma sonic beamnya ini mematikan hama yang dibutuhkan oleh tanah. Nggak cuma satu, tapi hampir semuanya, sehingga tanah itu menjadi kering. Nah, sebenarnya ketika kita bicara tradisi ini digali, kita menemukan nilai-nilai ini nih tinggal mengemasnya. Bagaimana mengemasnya menjadi sebuah itu tadi tontonan yang memberikan tuntunan sehingga menumbuhkan tatanan, gitu. Jadi yang diambil adalah bagaimana esensi atau nilai dari budaya. Nilai dari budaya sehingga itu menjadi karakter ya, di dan jadi kebanggaan gitu. Saya contoh terkecil gini, ketika bangsa luar sedang berusaha mencari packaging sebuah produk yang ramah lingkungan, nenek moyang kita itu sudah mengajarkan dengan bikin ketupat, dengan lontong yang pakai ini kan, ngomongin ramah lingkungan sudah ramah lingkungan. Jadi ketika ada orang-orang bilang, wah kita ngapain belajar tradisi yang dulu itu jadul, primitif gitu, ya kan. Nah, ketika kita menggali itu justru malah futuristik kalau menurut saya. Contoh sederhana gitu, ketika orang-orang menggunakan HP, nenek moyang kita pakai telepati. Nah, disangkanya telepati itu mistik gitu kan. Ya, terus kalau orang-orang sekarang menggunakan CCTV, nenek lampir pakai baskom aja cukup, ya kan. Sebenarnya jangan dilihat mistiknya, tapi bagaimana ini bisa terjadi, dan Tesla meneliti itu sehingga muncullah, oh ini ada CCTV wireless segala macam. Nah, nilai-nilai itu sebenarnya yang kita gali. Jadi bagaimana mengemas itu kepada generasi muda diterjemahkan secara ilmiah, logis gitu. Jadi jangan sampai hanya terhenti di hanya ini mistik. Ini jadi hanya sebatas itu, ini hanya kita. Tidak digali lagi lebih jauh. Nah, kekurangannya kita adalah kita tidak meliterasikan dan cuman berhenti di kata pamali. Iya, pamali itu. Tapi tidak menjelaskan. Iya, tidak menjelaskan. Nanti kualat, nggak usah dijelaskan, enggak. Dan ini yang saya lakukan sekarang itu, kenapa? Misalkan, Pak, ini kenapa sih? Ini harus seperti ini? Nggak usah dibahas pamali. Nah, generasi saya khususnya, mungkin nanti generasi yang lain juga sama. Kenapa bisa pamali? Nah, dia butuh penjelasan logis. Nah, kita jarang memberikan referensi itu tadi, seperti Pak Erwan bilang, kita tidak dikasih panduan sehingga kita tuh liar, menerka-nerka. Nah, sehingga ketika ada referensi hoax diaminin, gitu kan? Ya, ya contoh terkecil gini, ketika mempelajari sebuah kisah pewayangan, itu kalau nonton wayang itu kan dengan bahasa Jawa saya nggak paham. Saya cuma ngeliat secara tontonan, padahal isinya tuntunan. Nah, ketika saya cari tahu translate-nya dengan bahasa Indonesia, ternyata ini adalah sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang bagaimana menemukan dan mengenal jati diri kita. Gitu. Jadi mungkin dalam fase pelestarian tadi harus komplit ya, sehingga tidak ada miss, dan sehingga yang disampaikan Pak Erwan tadi, apa untungnya buat saya, atau saya nggak suka melakukannya karena nggak paham, atau seperti itu mungkin.
Iya, salah satunya itu ketika kita saya nggak suka wayang karena bahasanya saya nggak paham, gitu. Nah sebenarnya kalau kita melakukan improvisasi tadi dengan mengemas pementasan wayang dengan bahasa Indonesia, ini akan lebih mengena lagi. Nah memang di satu sisi mungkin buat orang-orang yang udah pakemnya, oh wayang itu harus pakai bahasa asli, ya hanya kaumnya saja yang mengerti kan, gitu kan. Padahal kita sebenarnya tidak ada salahnya kita memberikan edisi translate dubbing seperti itu untuk lebih meluas lagi sasarannya. Gitu. Karena gini, saya ketika bicara diskusi tentang budaya, saya selalu memecah itu menjadi 4 hal. Ada budaya, kemudian ada adat istiadat, tradisi, kemudian ada agama, kemudian ada spiritual. Nah sebenarnya ini 4 yang saling berkaitan. Budaya yang berkembang itu adalah hasil dari adat istiadat atau aturan yang berlaku di masyarakat yang akhirnya menjadi tatanan membentuk kebudayaan. Misalkan menggunakan ikat kepala, ini tradisi yang kita buat sekarang atau yang dibuat oleh adat istiadat zaman dulu. Nah, adat istiadat ini berakar dari masyarakat yang saat itu agamanya apa yang berkembang. Nah, agama yang berkembang tergantung dari pemahaman spiritual, ya gitu. Sama misalkan, kenapa kita menggunakan ikat kepala? Buat gaya-gayaan kah? Buat fashion kah? Atau itu buat kelihatan bahwa kita gagah? Bagi kamu rambut gondrong gini kan? Atau kelihatan saya daerah sini? Iya gitu kan. Itu sebuah identitas. Tapi kalau kita gali maknanya bahwa rambut itu sebagai simbol ilmu pengetahuan, dan kenapa kita menutupi dengan kepala ini supaya ilmu pengetahuan itu tidak membuat kita menjadi sombong, dan ini untuk menjaga isi kepala kita ini agar tetap tertutup dan terhindar dari hal-hal yang kotor. Nah itu sebenarnya nilai-nilai dari esensi dari sebuah atribut tradisi yang perlu diliterasikan. Iya. Gitu. Ini saya perhatikan tadi mirip tapi agak berbeda. Artinya ada Pak Erwan dengan Bang Pandu kaitannya dengan seni tradisi tadi. Ke Pak Erwan nih, kayaknya menarik nih jawabannya. Lantas idealnya bagaimana sih Pak kita melestarikan atau seni tradisi ini sehingga nantinya mempunyai nilai budaya yang bisa diterima? Kita melihat esensi budaya, pesan yang disampaikan oleh leluhur kita itu tidak sesempil itu. Jadi apa yang harus dilakukan idealnya Pak? Iya. Budaya, pelestarian, aset, dan kata-kata lain yang mendekati dengan urusan itu. Mungkin seperti ini. Orang mungkin bisa berbeda pendapat, bisa berbeda pandangan tentang tradisi yang ingin menjaga dan melestarikan dan lain-lain. Sebetulnya kembali ke pertanyaan yang tadi, yang kita mau lestarikan ini apa sebenarnya? Ya maksudnya tradisi, katakanlah kalau di sini mungkin ada tari Jepang, tari topeng dan sebagainya, tradisi seperti itu. Apapun itu kan unsur ya kan, bagian dari, ya bagian dari seni tadi, dari budaya, dari seni. Secara idealnya tentu kita kepengen semua kekayaan itu kita jaga, ya kan, kita lestarikan dan kita kembangkan. Cuma nanti mungkin begini, apakah kita mampu melakukan semua itu? Meskipun sudah kita biayai, sudah kita keroyok, sudah kita lakukan dengan banyak konsep, ya kan? Apakah semua unsur budaya itu akan bisa kita jaga? Nah, saya cenderung begini. Pertama kita harus memilah. Budaya mana sebetulnya menjadi prioritas untuk kita jaga dan kita lestarikan, dan kita memilih. Jadi memilah dan memilih. Memilah itu kan begini.
Nah, yang kita pilih inilah yang kemudian kita sentuh dengan sebutan pelestarian atau apapun. Tentu nanti sudah dengan pertimbangan kan, sudah dengan argumentasi dan alasan. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang budaya luas, Kutai misalnya. Nah, sekarang yang mau kita jaga dan mau kita lestarikannya apa nih kira-kira sekarang coba? Pasti banyak tadi kan? Banyak sekali ya. Dan dipilah pun nanti pasti sudah banyak. Dipilih pun pasti banyak. Nah, idealnya kita pengen semua kita angkat, tapi nggak mungkin bisa semua. Pasti akan ada yang ketinggalan. Berarti yang harus kita lakukan pertama kali adalah melakukan pemilahan dan pemilihan tadi. Kemudian fokus kepada yang mau kita angkatnya apa. Nah, sekarang pertanyaannya, yang sudah kita pilih ini apa nih sekarang? Versinya pemerintah daerah yang dipilih untuk dilestarikan apa sekarang? Ya tentunya kalau kita mengacu kepada undang-undang, pemerintah sudah melaksanakan bagian dari proses. Ya. Terus di masyarakat sendiri apa yang sudah mereka lakukan untuk melestarikan? Kalau aku mau bicara tentang mana yang prioritas, pasti banyak. Dan ini kita mesti harus duduk bersama dulu untuk melakukan sebuah kajian sampai muncul menjadi sebuah kesepakatan. Tapi mungkin begini, kita ambil contoh sederhana lah. Unsur budaya, kekuatan budaya Kutai yang betul-betul urgen untuk kita jaga dan kita lestarikan adalah bahasa Kutai itu sendiri gitu. Bahasa Kutai, ini paling gampang. Nah, sekarang anak-anak sekolah, anak-anak kita nih di rumah, di sekolah cenderung bahasa Indonesia. Iya. Di rumah campur antara bahasa Kutai dengan bahasa Indonesia. Nah, di generasi aku sendiri ya, bahasa Kutai udah beda dengan generasi nenek. Beda. Aku ngerasa bahasa Kutai itu udah belepotan. Ada perubahan lah Pak ya. Iya. Aku ngerasa bahasa Kutai itu udah nggak bisa disebut bahasa Kutai yang udah lebih original. Nah, generasi setelah aku lebih lagi. Iya. Artinya di sini begini Pak Irwan, perubahan-perubahan itulah yang kita jaga sehingga perlu adanya pelestarian. Makanya harus juga ada mungkin ya regulasi yang mendukung tentang proses pelestarian tadi. Salah satunya mungkin dari bahasa Kutai. Ada upaya kan untuk memasukkan bahasa Kutai kembali di kurikulum. Iya. Katanya sih sudah, tinggal eksekusi. Cuma mungkin seperti ini, itu kan lebih ke lebih untuk meyakinkan kita bahwa kita peduli dengan itu. Kemudian memang ada beberapa masyarakat kita yang di sekolah dia nggak ngerti bahasa Kutai, kan dia bukan orang Kutai secara generasi, secara turun-temurun. Di situ dia belajar gitu. Nah, apakah itu nanti akan bisa menjaga, memfilter bahasa Kutai itu akan tetap lestari seperti seharusnya? Susah. Karena yang namanya bahasa pun dinamis. Ada banyak istilah-istilah yang dulu tidak ada sekarang ada. Yang dulu ada sekarang hilang. Bahkan bahasa Indonesia pun demikian pula kan. Iya. Dia berkembang. Yang kita harus jaga adalah yang penting mereka tetap bisa bahasa Kutainya gitu. Iya. Ya kan, jangan sampai mereka orang Kutai lahir di Tenggarong bahasanya bahasa bukan Kutai sehari-harinya. Ini contoh sederhananya seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Irwan. Artinya ketika kita menjelaskan sebuah budaya kemudian dari rentetan dulu sampai sekarang bukan hal yang mudah atau sederhana. Begitu banyak kerumitan di sini. Artinya perlu sebuah komitmen dari semua pihak ya, masyarakat atau instansi yang terkait. Dalam hal ini budaya bukan hal yang sepele. Saya ingin bertanya kepada Bang Pandu. Pendapat Bang Pandu bagaimana jika kebudayaan ini ada lembaganya tersendiri? Iya. Sebenarnya budaya itu
memang harus ada yang menata, ya karena dia kan tatanan ya sebenarnya, tradisi yang dilakukan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebudayaan. Nah sekarang ini ada lembaga yang mengatur tatanan itu. Kalau dalam Sunda itu kan ada istilah Situmang, Resi, Ratu, Rama, Hyang. Nah Rama ini fungsinya yang memberikan arahan-arahan, kebijakan-kebijakan yang tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama. Sehingga kita bicara kalau mau makan tangan kanan, kemudian kalau mau bertamu menyapa, kemudian kalau bertemu dengan raja seperti itu diatur. Jadi kalau bicara yang mengatur itu ya harus lembaga yang memberikan masukan-masukan kepada ratu atau raja yang memerintah pada saat itu. Itu polanya sebenarnya. Jadi sebenarnya harus khusus ya untuk mendidik budaya. Kalau tadi disampaikan Pak Herwan ini kan kaitannya ikut di pendidikan. Ya, tapi mungkin selama ini belum maksimal ya. Karena fokus budaya ini kan luas kan, banyak beberapa beberapa opsi. Iya, karena tadi saya sepakat ketika memandang kebudayaan itu hanya seni. Padahal seni itu hanya toolsnya aja, alat. Bagaimana memperindah pesan-pesan yang disampaikan lewat gerakan. Kan ada misalkan ketika dia mendongeng, apakah yang dilihat itu gerak gestur tubuhnya? Tapi lebih kepada pesan moralnya kan sebenarnya. Betul. Begitu juga dengan tarian. Pesan moralnya nyampe nggak? Sehingga gerakannya seperti ini. Kemudian ketika kita bicara menyanyikan lagu, yang di fokusnya orang suaranya yang bagus atau syairnya. Nah, ketika orang melihat sebagai kebudayaan itu adalah seninya, ini saya pikir, oh ini salah tempat. Karena kita bicara tentang bagaimana menyampaikan nilai-nilai moral, sehingga terbentuknya sebuah karakter itu dengan cara yang indah, sehingga seni itulah yang dipakai. Iya. Dan ternyata berbicara budaya itu nggak ada habisnya dan nggak berujung, karena memang dinamis tidak disampaikan Pak Herwan. Karena waktu kita akan melanjutkan acara berikutnya. Closing statementnya nih 1 menit lah dari Bang Pandu dan Pak Herwan. Silakan. Saya duluan nggak apa-apa ya Pak? Iya, Bang Pandu dulu. Iya. Pada intinya kebudayaan itu adalah kekayaan yang tidak ternilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di dalam budaya itu ada 3 nilai yang memang saya gali berdasarkan dari perjalanan saya, itu ada tata diri, menata diri secara spiritual, secara budi pekerti. Kemudian ada tata negara, menata masyarakat di sekitarnya untuk membangun sebuah tatanan sosial yang menciptakan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Kemudian ada tata buana, menata lingkungannya, menata negerinya. Nah sebenarnya kebudayaan itu, seandainya nilai-nilai kebudayaan itu disampaikan dengan seni yang membuat orang terinspirasi, terpikat, dan bisa menjadikan sebuah tuntunan buat mereka, insya Allah kebudayaan itu akan lestari. Amin, luar biasa. Terima kasih Bang Pandu. Kemudian Pak Herwan, silakan Pak, closing statementnya. Iya. Kalau bicara tentang budaya, dulu ya, aku selalu mengatakan seperti ini. Budaya itu cuma ada 3 yang harus kita lakukan. Ya, ini dulu waktu masih di RBK, Rumah Budaya Kutai, ini selalu saya sampaikan dengan kawan-kawan. 1 dari 3 tadi adalah menggali. Budaya harus digali. Budaya nggak tersaji secara instan yang kita tinggal ambil. Budaya itu kan dinamis tadi kan. Iya. Kita harus gali mana yang menjadi kekuatan, mana yang menjadi kehebatannya. Dan saya yakin budaya Indonesia, budaya Kutai itu hebat, itu luar biasa. Tapi harus kita gali lagi. Yang kedua, setelah gali adalah angkat. Gali itu kan begini kan? Iya. Angkat itu kan naikkan dia ke permukaan.
naikkan dia ke permukaan, angkat. Nah yang ketiga, sebarkan. Jadi setelah kita angkat dengan kemasan, dengan apapun, Iya. kita sebarkan. Artinya jangan biarkan budaya kita pendam saja menjadi kekayaan kita saja. Enggak. Budaya harus disebarkan. Dunia harus tahu bahwa yang namanya Indonesia itu sebuah negara yang hebat. Hebat dari mananya? Dari budaya. Ya kan? Gali, temukan kehebatannya, angkat, ya kan? Sebarkan. Sebarkan. Luar biasa. Supaya dunia tahu bahwa itulah Indonesia. Terima kasih Pak Irwan. Mantap ya. Terima kasih Pak Irwan, Bang Pandu sudah hadir di acara malam ini. Mudah-mudahan bisa menambah nutrisi teman-teman. Kalau saya berkesimpulan bahwa budaya terlahir dari hati dan jiwa yang bersih, yang sehingga layak untuk tetap kita lestarikan nilai-nilainya. Lestarikan budaya Kutai Kartanegara, budaya Indonesia untuk memayu hayuning bawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak mending panasnya hari, mendi di batang, mendi di batang airnya keluar, lubang